Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berangkat bekerja, pagi ini gue mau ngomongin pentingnya merubah konstruksi berpikir yang nantinya bisa berdampak kepada kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Ini percaya nggak percaya, nggak ada kaitannya juga dengan basic pendidikan, mau ijazah lu apa itu, ataupun nggak sekalipun nggak punya ijazah tapi bisa berpikir, karena pada hakikatnya kita terlahir sudah uh, diberikan material yang sama, punya otak, punya kepala, punya mulut, ya kan? Nah ini penting bagi siapa saja yang ingin meningkatkan potensi, karena nggak jaminan juga, jaminan dan kepastian itu mutlak milik Allah gitu ya. Uh, Kenapa perlu saya sampaikan? Ini berdasarkan pengalaman saja, tidak ada uh, pendidikan khusus yang saya implementasikan dalam video ini. Jadi murni dari pengalaman saya bahwa cara berpikir, konstruksi berpikir yang baik ternyata memang betul mempengaruhi kehidupan kita di masa datang. Begini, kebanyakan masyarakat kita itu bergerak ketika ada perintah. Misalnya contohnya begini, ngapain ngapain gua ngerjain itu, nggak ada untungnya kok. Nah kalau semua gerak langkah kita hanya mau melangkah karena faktor keuntungan saja, hanya bergerak karena faktor uh, yang menguntungkan diri kita aja, ini menurut saya agak repot untuk berkembang di masa yang akan datang. Nah sebenarnya kan apapun yang kita lakukan selama itu baik, bisa saja kemudahan itu berbalik kepada diri kita, nggak tahu kapan. Bisa bentuknya kemudahan hidup, bisa bentuknya uh, kemudahan rezeki. Nah faktanya banyak kita temui bahwa orang-orang di sekitar kita aja lah, hanya sekedar misalnya, tolong dong itu dibersihkan area kerjanya untuk mempermudah yang lain, bukan alat kerja dia misalnya. Nah kebanyakan mereka berpikir merespon, kan bukan kerjaan gua itu kerjaan dia. Ada petugasnya, betul betul memang ada petugasnya. Tetapi cara pandang dan cara berpikir seperti itu menurut saya kurang pas. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Orang tuh sekarang yang paling sangat sangat dibutuhkan, mau di organisasi manapun gitu, itu selain memiliki pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerjanya, juga orang-orang yang memiliki karakter. Kalau saya hire orang itu yang pertama itu karakter. Karakter itu nomor satu. Kalau bisa pinter itu bisa dilalui dalam proses pembelajaran ketika mereka udah mulai kerja. Nah untuk kalian yang ingin meningkatkan potensi keberhasilan di masa yang akan datang, ya rubah sudut pandang yang kayak begitu, ya kan? Ringan tangan aja, ringan tangan walaupun bukan bagianmu gitu. Apapun termasuk yang paling sepele. Kalau karena saya melihat mau kamu ijazahnya SD, SMP, SMA, S1, S2, faktanya kita masih lemah dalam memiliki kesadaran.
simple. Makanya kan nanti kalau saya punya yayasan pendidikan tuh nggak muluk-muluk, nggak harus yang prestasi internasional kayak prestasi nasional, enggak. Saya kepingin menciptakan siswa-siswa yang bisa ngebuang sampah di tempat sampah, ya kan, membangun karakter yang disiplin mulai dari sampah gitu. Tujuannya apa ya, disiplin dulu. Kalau karakternya udah tercipta disiplin, terus itu bagian mempengaruhi juga kedisiplinan itu menjadi sebuah bentuk tanggung jawab, seolah-olah bahwa sampah itu tanggung jawab kita semua gitu. Itu menurut saya bagus. Nah, dalam berkehidupan juga begitu. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan gitu, ya job utama kamu misalnya data entry gitu kan, nggak harus ngebersihin apa, mouse, keyboard, layar PC atau laptop. Ya kan nggak harus disuruh-suruh itu si keyboard dibersihkan, PC dibersihkan, kan nggak harus disuruh-suruh. Nah, kalau kamu bisa membuktikan hal-hal kecil seperti itu dan dilakukan secara terus-menerus, konsisten, agar mempermudah siapa saja, bukan hanya kamu, kan itu inventaris kantor misalnya kan. Artinya kan secara tidak langsung kamu bisa mempengaruhi lingkungan kerja kamu menjadi lebih baik. Bisa saja kamu berpikir, ah bukan urusan saya, kan ada office boy, ada petugas khusus yang untuk membersihkan. Kan apa salahnya kalau kita juga aware dengan peralatan kerja kita. Karena merubah kegiatan yang tadinya hanya berpikir yang menguntungkan diri kita saja, itu adalah kamu sedang menjebak diri kamu untuk tidak maju. Pada prinsipnya memberi kemudahan bagi orang lain atau siapapun saja, cepat atau lambat kamu pasti akan mendapatkan benefit yang mungkin tidak pernah kamu sangka-sangka. Kalau nggak percaya, ya sudah, nggak usah dijalanin. Tapi kalau kamu percaya, kita lihat 1 tahun ke depan kamu merubah dari tadinya berpikir, cara berpikirmu, pokoknya kalau nggak menguntungkan buat gue nggak akan ngelakuin. Lo jalanin itu terus, dan apa yang akan terjadi di tahun depan kepada kehidupan lo. Dan coba kamu bandingkan, sekarang kamu rubah, kamu akan berusaha mempermudah pekerjaan-pekerjaan orang, lingkungan orang, ringan tangan, merubah karakter yang tadinya kalau nggak menguntungkan buat kamu nggak jalanin, terus dirubah deh dengan cara pikir dan cara bertindak gitu, mempermudah urusan orang lain. Kamu lihat 1 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Habis itu kamu komentar nanti ya di 2024 di channel ini. Nah, kalau kalau nggak percaya, itu kan butuh pembuktian. Ya udah, buktikan aja. Ya, itu saja dari saya. Saatnya siap-siap untuk kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.